Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik yang telah menyempatkan waktunya untuk saya mengerjakan tugas UTS yang materinya itu bahaya petir terhadap listrik. Dan saya sendiri di sini beranggotakan kelompok yaitu 2 orang. Saya bernama Nurofik dan ini Angga Kurniawan. Ya. Terus langsung saja kita ke inti materinya, yaitu adalah di sini ada petir adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan di saat langit muncul kelihatan cahaya sesaat yang menyilaukan, dan biasanya kadangkala ada petir itu sebelum hujan biasanya ada petir yang suka menyambar. Terus dan juga petir juga merupakan gejala alam yang bisa kita analogikan dengan sebuah kondensator raksasa di mana lempengan pertama lempengan awan, bisa lempengan negatif ataupun lempengan positif. Dan lempeng kedua adalah bumi dianggap netral. Seperti yang sudah diketahui, kapasitor adalah sebuah komponen pasif pada rangkaian listrik yang bisa menyimpan energi sesaat atau bisa disebut energi strike. Petir juga dapat terjadi dari awan di mana salah satu awan bermuatan negatif dan awan lainnya bermuatan positif. Dan petir juga terjadi karena adanya perbedaan potensial awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Jadi petir terjadi itu karena ada 2 awan yang saling berlawanan, seperti itu. Proses terjadinya petir, muatan pada awan karena dia bergerak terus menerus secara teratur, dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi atas atau bawah, sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau juga bisa disebut dengan elektron dari awan ke bawah ataupun sebaliknya untuk mencapai keseimbangan. Kemudian pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui oleh elektron adalah udara. Pada satuan elektron mampu menembus ambang batas isolasi. Inilah terjadi oleh ledakan suara. Petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya itu menjadi turun, dan arus lebih mudah mengalir karena ada awan bermuatan negatif dan ada awan bermuatan positif. Maka petir juga bisa terjadi antar awan yang berbeda muatannya. Nah, kita bisa lihat semuanya ya adik-adik. Hindari tempat terbuka yang seperti ini. Ini ada muatan negatif dan ada muatan positif, dan ada juga partikel-partikel airnya. Ini kalau ini partikel-partikel air, ini ion negatif dan ini ion positif. Ya. Dan
Dan ini awan Cumulonimbus. Dan ini kita bisa lihat ini dari gambar-gambar seperti petir yang ini terjadinya suatu petir ya, ini berarti awan yang berlawanan. Berarti satu, partikel air dan es terpisah. Dua, muatan negatif turun ke bumi. Tiga, muatan listrik positif dari tanah. Positif naik dari tanah. Keempat, keduanya bergabung lalu membentuk petir yang menyambar ke bumi. Kalau bahasa sini yang disebut petir nyambar itu geledek ya Mas ya, ya Mbak. Terus ini juga ada beberapa poin. Petir mengancam objek yang paling tinggi seperti atap bangunan bagian atas pada pepohonan dan objek berada di tahan yang lapang. Jika terjadi petir, jangan berada pada tempat yang terbuka. Berarti kalau ada manusia dari musim hujan banyak petir, berarti kita jangan di lapangan terbuka, bisa kesambar geledek. Sambaran petir membawa energi negatif ke permukaan tanah, namun ada pula antaranya yang membawa energi positif. Sambaran energi positif juga terjadi, dan itu pun hanya di kawasan yang lebih tinggi dari awan petirnya. Petir juga terjadi pada periode musim hujan antara bulan Oktober hingga bulan Januari. Kemudian petir juga memiliki tegangan yang sangat tinggi. Besar tegangan petir bisa mencapai jutaan bahkan miliaran volt yang berbahaya bagi manusia. Oleh karena itu, manusia membuat alat dapat melindungi manusia itu sendiri dari sambaran petir. Contohnya seperti penangkal petir konvensional dan penangkal petir elektrostatis. Penangkal petir konvensional secara sederhana, penangkal petir konvensional dapat dikatakan sebagai instalasi mengalir arus listrik dari petir yang menyambung ujung penangkal petir ke bumi yang disebut dengan ground. Untuk itu dibutuhkan 3 bagian instalatir agar penangkal petir ini dapat bekerja secara maksimal. 1. Ujung penangkal petir atau tombak. Ujung penangkal petir ini atau bisa disebut tambahan alat yang menerima langsung sambaran petir dari udara. Oleh karena itu, alat ini harus berbahan dasar material yang kuat, anti karat, dan bersifat superkonduktor seperti tembaga, perunggu, dan stainless steel. Ujung penangkal petir sengaja dibuat runcing seperti tombak dengan tujuan agar muatan listrik itu yang berkumpul di udara itu dengan bersifat kohesif dapat tertarik lebih maksimal ke ujung tombak daripada ke bagian pada rumah atau bangunan yang lainnya. Ya, sekarang bagian kedua, kabel pengantar atau down konduktor. Kabel pengantar yang baik harus berisi material pengantar listrik yang baik pula. Tidak boleh ada penghambat karena dapat mengakibatkan panas berlebihan ke permukaan kabel. Efeknya akan kebakaran dan kabel meleleh, atau yang lebih parahnya lagi, arus balik dari petir tersebut yang kekuatannya 10 kali lebih besar
dari pertama kali, petirnya tersebut akan sangat menyambar lebih keras. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Angga Kurniawan. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga yaitu grounding. Grounding adalah penyaluran energi listrik dari ujung tombak melewati kabel dan dibuang di tanah atau bumi. Kenapa ke tanah? Karena tanah adalah isolator listrik alami yang terbaik. Itu sebabnya ketika kita berurusan dengan listrik di rumah, disarankan untuk menggunakan sandal karet karena sandal karet berfungsi sebagai penghalang antara tubuh kita dengan tanah. Nah, ini adalah contoh sistem proteksi penangkal petir konvensional. Contoh ini adalah ujung tombak atau ketika terjadi sambaran, maka petir akan menyambar ujung tombak ini, terus kemudian akan disalurkan ke ground dengan menggunakan konduktor atau kabel becek. Selanjutnya, penangkal petir elektrostatis. Cara kerja penangkal petir elektrostatis berbeda dengan penangkal petir konvensional. Penangkal petir elektrostatis menambahkan satu elemen yang tidak ada dalam penangkal petir konvensional, yaitu head terminal. Cara kerjanya adalah dengan cara menambahkan muatan listrik statis di ujung pinial atau split gear, sehingga head dapat menarik dan memutar ion-ion positif dalam jumlah besar dari dalam bumi. Mekanisme selanjutnya ibarat magnet, head akan menarik ion-ion negatif di dalam awan sebelum ion-ion tersebut berkumpul semakin banyak dan menghasilkan kekuatan petir yang amat sangat dahsyat. Semakin tinggi jangkauan head terminal, akan semakin besar radius perlindungan yang diberikan penangkal petir. Ya, ini adalah contoh gambar penangkal petir elektrostatik. Lanjut ya, kita lanjut ke gangguan pada sistem tenaga listrik. Mengurangi pengaruh gangguan pada sistem tenaga listrik yaitu memakai isolasi yang baik untuk semua peralatan. Kedua, membuat koordinasi isolasi yang baik antara ketahanan isolasi peralatan dan arrester maupun batang tanduk. Memakai kawat tanah dan membuat tahanan tanah kaki menara sekecil mungkin serta selalu diadakan pengecekan. Membuat perencanaan yang baik untuk mengurangi pengaruh luar dan atau menghindari sebab-sebab gangguan mekanis, polusi, kontaminasi binatang dan sebagainya. Pemasangan yang baik yaitu pada saat pemasangan harus mengikuti peraturan-peraturan yang betul. Menghindari kemungkinan kesalahan operasi yaitu dengan membuat prosedur tata cara operasional atau SOP dan catatan jadwal pemeliharaan yang rutin. Memasang kawat tanah pada sud dan gardu induk untuk melindungi terhadap sambaran petir. Memasang arrester untuk mencegah kerusakan pada peralatan akibat sambaran petir. Cara untuk mengurangi pengaruh gangguan yaitu pertama, mengurangi akibat gangguan, membatasi arus hubung singkat yaitu dengan menghindari
sentrasi pembangkitan atau dengan memakai impedansi pembatas arus. Pemasangan tahanan atau reaktansi untuk sistem pentanganannya sehingga arus gangguan satu fase terbatas. Pentanganan dengan kumparan Peterson dan hal ini arus gangguan satu fase ke tanah sangat kecil. Yang ketiga, memakai peralatan yang mampu terhadap terjadinya arus hubung singkat. Memisahkan sebagian sistem yang terganggu secepatnya bila dengan memakai pengaman lebur atau dengan relay. Pengaman dan pemutus beban dengan kapasitas pemutus yang memadai. Merencanakan agar bagian sistem yang terganggu bila harus dipisahkan dari sistem tidak akan mengganggu operasi sistem secara keseluruhan atau penyaluran tenaga listrik ke konsumen tidak terganggu. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memakai saluran ganda atau saluran yang membentuk gelang, memakai penutup balik otomatis, memakai generator cadangan putar atau pembangkit siap pakai. Stabilitas sistem agar tetap dipertahankan selama terjadi gangguan yaitu dengan memakai pengatur tegangan otomatis yang tepat dan karakteristik kestabilan generator yang memadai serta menggunakan relay pengaman bekerja cepat. Kemudian sistem proteksi. Sistem proteksi tenaga listrik pada umumnya terdiri dari beberapa komponen yang dirancang untuk mengidentifikasi kondisi sistem tenaga listrik dan bekerja berdasarkan informasi yang diperoleh dari sistem tersebut seperti arus, tegangan, dan sudut fasa antara keduanya. Informasi yang diperoleh dari sistem tenaga listrik akan digunakan untuk membandingkan besaran dengan besaran ambang batas. Pada peralatan proteksi, apabila besaran yang diperoleh dari sistem melebihi setting ambang batas peralatan proteksi, maka sistem proteksi akan bekerja untuk mengamankan kondisi tersebut. Fungsi dan persyaratan relay pengaman. Telah diuraikan di atas bahwa salah satu usaha untuk memperkecil akibat adanya gangguan pada sistem adalah menggunakan relay sebagai alat utamanya. Relay pengaman adalah susunan peralatan yang direncanakan untuk dapat merasakan, mengukur adanya gangguan dan menentukan letak gangguan atau mulai merasakan adanya ketidaknormalan pada peralatan atau bagian sistem tenaga listrik dan segera secara otomatis membuka pemutus beban untuk memisahkan peralatan atau bagian dari sistem yang terganggu dan memberi isyarat yang berupa lampu dan bel. Merasakan, mengukur, dan menentukan bagian sistem yang terganggu serta memisahkan secepatnya sehingga sistem lainnya yang tidak terganggu dapat beroperasi secara normal, mengurangi kerusakan yang lebih parah dari peralatan yang terganggu. Tidak ya, dilanjutkan sama saya, yaitu mengurangi pengaruh gangguan terhadap bagian sistem yang lain yang tidak terganggu dalam sistem tersebut. Di samping itu, mencegah meluasnya gangguan, memperkecil bahaya bagi manusia, dan mendeteksi adanya gangguan atau keadaan abnormal lainnya pada bagian sistem yang diamankannya. Melepaskan bagian sistem yang terganggu atau juga all bearing. Memberitahu operator adanya gangguan dan lokasi. Untuk melaksanakan fungsi di atas, maka relay pengaman harus memenuhi yaitu persyaratan-persyaratan sebagai berikut: dapat diandalkan atau reliable, selektif,
selain bertugas mengamankan peralatan atau bagian sistem dalam daerah pengamannya, waktu kerja relay cepat. Relay pengaman harus dapat bekerja dengan cepat, peka atau sensitif. Relay dikatakan peka apabila dapat bekerja dengan masukan dari besaran yang dideteksi kecil. Jadi relay dapat bekerja pada awal kejadian gangguan. Mungkin cukup itu saja dari pemaparan dari kelompok kami untuk memaparkan tentang bahaya petir untuk listrik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.